Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Fauji di channel Pro Milenial. Masih di Ulas Berita. Nah, pada Ulas Berita kali ini kembali tentu akan saya pilihkan topik-topik yang menarik yang sedang viral, tentunya berkaitan dengan perpolitikan di tanah air. Kemarin kita digemparkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan atau permohonan uji materil dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah khususnya ya di gubernur dan wali kota serta bupati, dan ini menggegerkan di dunia perpolitikan tanah air. Nah, karena kenapa? Karena banyak sekali yang berasumsi bahwa keputusan MK ini sangat menguntungkan, partai PDIP. Kenapa? Karena dengan wacana dan, eee, eksekusi KIM Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus, di mana di sini adalah koalisi pemerintah yang cukup besar, lalu plusnya ditambah dengan PKS, PKB, dan Nasdem, ini membuat PDI Perjuangan merasa sendiri. Bahkan di beberapa daerah, itu diprediksi PDI tidak bisa mencalonkan kepala daerahnya. Namun dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mana isinya itu sangat meringankan partai politik untuk bisa mencalonkan, calonnya di pilkada serentak tahun 2024 ini. Kenapa? Karena tidak hanya kursi DPRD itu yang diperhitungkan, tapi kursi non-parlemen selagi sah mengikuti pemilu, maksudnya adalah suara sah dari hasil pemilu, itu bisa disertakan menjadi presentasi syarat. Dan presentasi syaratnya yang sebelumnya 20% itu bisa turun sesuai dengan jumlah daerah pemilihnya masing-masing, ya. Nah, namun hari ini atau pagi ini itu, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pembahasan RUU Pilkada, sekaligus merespon dari apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan, syarat untuk maju sebagai calon di pilkada serentak ini. Nah, hal ini tentu saja membuat PDIP khawatir, ya, membuat PDIP khawatir karena rapat di balik DPR RI ini, ada aroma-aroma untuk mengutak-ngatik putusan MK kemarin, ya. Saya mengulas dari berita Tempo yang mengatakan bahwa politisi, PDIP, Roni Talapesi, khawatir jika putusan MK untuk ambang batas dan syarat batas usia pencalonan kepala daerah yang baru saja disahkan bakal diotak-atik oleh pihak tertentu. Hal ini merespon rencana Badan Legislasi DPR yang bakal digelar besok. Ini beritanya kemarin, tapi maksudnya besok tuh hari ini, Rabu 21 Agustus. Dia mengaku kaget setelah putusan MK muncul rencana balik yang digelar untuk membahas RUU Pilkada di DPR. Jadi apa yang sudah diputuskan MK harus kita hargai dan hormati karena disinilah kedaulatan rakyat untuk menjaga demokrasi yang ada. Tutur ya, Roni. Roni khawatir. Nah, ini Roni khawatir dalam rapat balik DPR itu bakal menghambat atau membalikkan ke aturan yang lama. Jadi memang sedikit bocoran bahwa ada 2 opsi nanti yang akan dibahas oleh DPR. Yang pertama adalah, mengembalikan aturan yang lama, yang kedua itu adalah, putusan MK yang kemarin itu akan mulai diberlakukan pada tahun pilkada 2029. Jadi nanti kan 2029 itu peta koalisinya hasil pileg kan beda lagi tuh ya. Ya udah gimana nanti aja, yang jelas bagaimana saat ini Eee, PDIP ditinggal aja, pokoknya intinya itu, bagaimana PDIP ditinggal, ya di beberapa pilkada di Indonesia.
Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora dengan mengurangi ambang batas kursi sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Dan dengan aturan ini, PDI bisa mengusung calon sendiri di Pilgub DKI. Persentase itu turun menjadi 7,5% dari jumlah penduduk di DKI Jakarta atau sekitar 6 sampai 12 juta. Jadi memang dengan aturan yang disahkan oleh MK ini membuat PDIP yang tadinya tidak mampu untuk mendaftarkan calonnya di Pilgub Jakarta karena kursinya hanya 15%, hanya 15 kursi, kurang dari 20%, ini bisa. Jadi sekarang ini bisa mencalonkan karena syarat di Jakarta itu hanya 7,5% dari jumlah DPT Jakarta sekitar 6 sampai 12 juta DPT gitu ya. Jadi range-nya pakai pakai skala 6 sampai 12 juta jiwa dan ini kenanya 7,5%. Kalau 7,5% tentu PDIP dengan 15 kursinya udah pasti bisa. Karena 15 kursi itu di angka 14% ya, jadi jauh lebih lebih sangat mungkin. Nah, yang ini juga menarik adalah, sekarang ini yang lagi ramai diperbincangkan itu adalah Anies Ahok, tapi kita nggak tahu. Karena kalau saya sih nggak terlalu yakin Anies itu bakal didukung oleh PDIP. Karena kenapa? Karena Anies ini kan berbeda gitu ya, dan pemilih Anies itu beda, saya tahu betul pemilih Anies itu adalah yang anti PDIP. Jadi jadi aneh ketika misalkan nanti, PDIP mendukung Anies, kemudian para pendukung Anies itu nanti, kembali berbalik yang tadinya benci dengan PDIP menjadi suka dengan PDIP. Ini kan aneh ya, walaupun di dunia politik bisa-bisa aja gitu ya. Tapi ya nggak gini-gini amat lah gitu kan. Jadi kalau kalau terlalu dipaksakan seperti itu kan akhirnya ya ya gitu dah gitu ya. Nggak enak juga. Sementara itu, MK juga menetapkan mengenai syarat batas usia calon kepala daerah harus dipenuhi saat penetapan calon oleh KPU. Putusan itu mengancam putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tidak memenuhi syarat ikut pilkada. Nah ini ya, jadi di dalam putusan itu juga ada putusan lain terkait dengan batas usia. Di mana ketika itu diputuskan, maka Kaisang dipastikan sulit untuk bisa lolos gitu ya. Nah, jadi seperti itu ulasan beritanya. Jadi memang sangat menarik. Kita perlu tunggu hari ini atau siang ini seperti apa hasil dari rapat yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR yang akan membahas tentang rancangan undang-undang pilkada serentak. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya, di ulas berita selanjutnya di channel Pro Millennial bersama saya Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.